Assalamualaikum. Hari ini aku akan ngajak kalian jalan-jalan ke masa lampau Indonesia, di mana kita akan ngebahas tentang sejarah-sejarah kerajaan yang ada di Indonesia. Dan yang pertama, kalian akan aku ajak jalan-jalan ke Kalimantan Timur, di mana di Kalimantan Timur terdapat kerajaan Hindu tertua di Nusantara, yaitu seperti yang kalian sudah lihat di judul dan juga thumbnail, adalah kerajaan Kutai Martadipura. Tetapi yang ada sekarang itu adalah kerajaan Kutai Kertanegara, dan dua kerajaan ini adalah kerajaan yang berbeda, di mana kerajaan Kutai Martadipura adalah kerajaan yang memeluk agama Hindu, sedangkan kerajaan Kutai Kertanegara adalah kerajaan yang memeluk agama Islam. Pada video pertama ini, aku akan bercerita tentang sejarah kerajaan Kutai Martadipura terlebih dahulu. Di next video, aku akan ajak kalian untuk membahas lanjutannya, yaitu kerajaan Kutai Kertanegara. Daripada lama-lama, kalian wajib subscribe dulu channel ini, dan kalian juga boleh tulis di kolom komentar apapun kesalahan-kesalahan yang sudah aku sebutkan dalam video ini, ataupun pendapat-pendapat kalian tentang sejarah-sejarah dan informasi-informasi yang lebih kalian ketahui tentang kerajaan Kutai ini. Oke, daripada lama-lama, kita langsung aja ke sejarahnya. Ini dia Kutai Martadipura. Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu yang memiliki bukti sejarah tertua di Nusantara. Kerajaan ini berdiri pada abad keempat, terletaknya terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya ada di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai Martadipura ini tidak terletak dalam jalur perdagangan internasional, tetapi kerajaan ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan negara India, sehingga saudagar dari negara India itu sering datang untuk singgah di kerajaan Kutai Martadipura ini, dan hal tersebutlah yang membuat agama Hindu itu tersebar di wilayah kerajaan Kutai Martadipura, sehingga kerajaan Kutai Martadipura memeluk agama Hindu pada saat itu. Nama Kutai Martadipura atau Kutai itu diberikan oleh para ahli yang menemukan bukti-bukti sejarah kerajaan ini, karena di dalam prasasti pun tidak disebutkan dengan jelas apa sebenarnya nama kerajaan ini, dan juga dalam prasasti itu tidak banyak terdapat informasi kerajaan ini, sehingga informasi-informasi dari kerajaan Kutai Martadipura itu sangat sedikit dan sangat sulit ditemukan. Ada 7 buah prasasti, yaitu Yupa, yang menjadi sumber informasi bagi para ahli, sehingga para ahli dapat menginterpretasikan kerajaan Kutai Martadipura ini. Yupa sendiri adalah tiang batu yang tingginya kurang lebih 1 meter yang tertancap di atas tanah. Pada tiang batu ini terukir prasasti dari kerajaan Kutai Martadipura yang dianggap sebagai sumber tulisan tertua di Nusantara. Yupa sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai prasasti, kedua sebagai tiang pengikat hewan kurban pada acara persembahan, dan yang terakhir adalah lambang kebesaran raja-raja. Pada prasasti Yupa yang pertama, bentuknya yaitu adalah tiang yang berdiri di atas tanah setinggi 1 meter dengan 12 baris tulisan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta, dan dituliskan di bagian sisi paling depan, yang isinya adalah menjelaskan tentang silsilah Raja Mulawarman, di mana di sana menyebutkan bahwa Sri Maharaja Kudungga berputra Aswawarman yang memiliki 3 orang putra dengan anak tertuanya yaitu adalah Mulawarman. Mulawarman adalah raja yang baik, kuat, dan berkuasa. Dituliskan bahwa Mulawarman telah mengadakan upacara bahu suam makan atau emas yang sangat banyak. Sebagai tanda peringatan tersebut, maka prasasti ini didirikan oleh para Brahmana untuk Raja Mulawarman. Prasasti Yupa yang kedua bentuknya masih sama seperti yang pertama dan juga dituliskan dalam aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Berbedanya adalah pada prasasti Yupa yang kedua ini hanya terdapat 8 baris tulisan saja, yang kurang lebih isinya adalah menyebutkan bahwa Sri Maharaja Mulawarman adalah raja yang sangat terkemuka dan telah memberikan sedekah sebanyak 20 ekor lembu atau sapi kepada kaum Brahmana. Diibaratkan bahwa Sri Maharaja Mulawarman adalah api dari tanah suci Waprakreswara sebagai tanda kebijaksanaan sang raja. Tugu peringatan ini juga dibuat oleh
para kaum Brahmana. Pada prasasti Yupa yang ketiga juga bentuknya masih sama seperti yang pertama dan yang kedua, dan dituliskan dalam aksara Pallava dan bahasa Sanskerta dengan 8 baris tulisan. Kurang lebih isinya membahas tentang kebaikan budi dan kebesaran Raja Mulawarman. Raja besar yang sangat mulia diwujudkan dengan sedekah yang sangat banyak. Karena kebaikan itulah para kaum Brahmana pun kembali mendirikan tugu atau yupa ini untuk Raja Mulawarman. Prasasti Yupa yang keempat itu bentuknya masih sama seperti prasasti yang pertama, kedua, dan yang ketiga, dan juga bertuliskan dalam aksara Pallava dan bahasa Sanskerta. Tetapi sayangnya pada prasasti yang keempat ini sudah banyak tulisan yang tidak bisa dibaca sama sekali, atau aksara Pallavanya sudah banyak yang hilang, sehingga tidak dapat melihat isi tulisan tersebut seperti apa. Pada prasasti Yupa yang kelima, dan bentuknya pun masih sama seperti prasasti-prasasti Yupa yang sebelumnya, tuliskan huruf Pallava dengan bahasa Sanskerta, memuat 4 baris tulisan yang kurang lebih isinya membahas tentang peringatan atas 2 sedekah yang diberikan oleh Raja Mulawarman, berwujud segunung minyak kental dan lampu malai bunga. Prasasti Yupa yang keenam dipahatkan di bagian sisi depan batu atau yupa yang juga ditancapkan di atas tanah, memiliki 8 baris tulisan dengan aksara Pallava dan juga pastinya bahasa Sanskerta. Namun sayangnya pada bagian kiri atas prasasti ini sudah rusak sehingga terdapat beberapa tulisan yang hilang dan tidak dapat diartikan. Kurang lebih isinya adalah seruan selamat kepada Sri Maharaja Mulawarman yang termasyhur, yang telah memberikan persembahan kepada kaum Brahmana berupa air, keju, dan minyak wijen, ditambah dengan 11 ekor sapi atau lembu. Prasasti Yupa yang ketujuh atau yang terakhir bentuknya pun masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, dan terdapat 8 baris tulisan dengan aksara Pallava dan bahasa Sanskerta. Namun terdapat beberapa baris yang aksaranya sudah mulai hilang sehingga tidak bisa dibaca dan diartikan. Kurang lebih isinya adalah Sri Maharaja Mulawarman yang telah menaklukkan raja-raja lain dan menguasainya, seperti Raja Yudhistira Diwa Prakeswara. Beliau menghadiahkan 40.000 dan kemudian menghadiahkan lagi 30.000. Disebutkan pula bahwa terdapat penyelenggaraan upacara-upacara lainnya. Tugu tersebut dibangun oleh para kaum Brahmana yang datang dari daerah lain. Raja-raja kerajaan Kutai Martadipura. Terdapat 21 maharaja yang pernah memerintah kerajaan Kutai Martadipura, dan 3 diantaranya sangat terkenal, yaitu raja pertama Maharaja Kudungga, yang kedua adalah Maharaja Aswawarman, dan yang ketiga adalah Maharaja Mulawarman. Kudungga merupakan raja yang mendirikan dan juga sebagai raja pertama kerajaan Kutai Martadipura. Kudungga mempunyai gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dewawarman, memerintah sekitar tahun 350 Masehi atau bertepatan dengan abad keempat Masehi. Pada awalnya Kudungga bukan merupakan raja kerajaan Kutai Martadipura, karena awalnya Kudungga adalah sebagai kepala suku dari salah satu suku yang kemudian dibangunlah kerajaan Kutai Martadipura oleh Kudungga itu sendiri. Pada masa pemerintahan Raja Kudungga, Kutai Martadipura belum memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis. Hal tersebut didapatkan pada masa pemerintahan Maharaja Aswawarman, di mana Aswawarman adalah putra dari Maharaja Kudungga. Ia juga diketahui sebagai pendiri dinasti kerajaan Kutai Martadipura, sehingga Aswawarman diberi gelar Wangsakerta, yang artinya pembentuk keluarga. Aswawarman memiliki 3 orang putra. Yang pertama ialah Wamsragen yang bergelar Sri Maharaja Mulawarman. Kedua adalah Wamsaketu yang bergelar Wirawarman. Dan yang terakhir adalah Wansejenjat yang bergelar Maharaja Dijaya Warman. Dan Sri Maharaja Mulawarman adalah salah satu anak dari Aswawarman yang kemudian menjadi raja sebagai penerus Aswawarman, di mana pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, Kutai Martadipura mencapai pada masa kejayaannya. Kehidupan ekonomi dalam masa pemerintahan Raja Mulawarman sangat pesat dapat dilihat dari aktivitas perekonomiannya.
Dari salah satu prasasti Yupa yang sudah dijelaskan tadi, bahwa di sana disebutkan Mula Warman sering sekali menyelenggarakan persembahan-persembahan atau selamatan-selamatan emas yang sangat banyak sekali. Kemajuan perekonomian kerajaan Kutai Martadipura ini pun tidak sampai di situ saja. Bahkan, Raja Mula Warman mampu menjalin hubungan yang erat dengan pedagang-pedagang internasional. Para saudagar yang melewati jalur perdagangan internasional diperkirakan kerap singgah terlebih dahulu di kerajaan Kutai Martadipura. Inilah salah satu alasan kenapa kerajaan Kutai Martadipura perekonomiannya tumbuh sangat pesat. Tak hanya itu saja, kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mula Warman ini juga dibuktikan dari beberapa golongan terdidik. Golongan tersebut kemungkinan besar telah berlayar ke India dan pusat-pusat penyebaran agama Hindu di wilayah Asia Tenggara. Golongan terdidik di kerajaan Kutai Martadipura ini mampu menguasai bahasa Sanskerta dan aksara Pallava dalam bentuk tulisan. Nah, kaum-kaum tersebut ialah kaum Brahmana dan kaum Ksatria serta kerabat-kerabatnya saja. Sehingga dapat diketahui bahwa status sosial pada masa kerajaan Kutai Martadipura ini menganut sistem kasta berdasarkan golongan-golongan masyarakatnya. Masyarakat Kutai sendiri diketahui sangat-sangat menjunjung tinggi kepercayaan asli leluhurnya, yaitu agama Hindu Shiva dan para Brahmana. Sepanjang sejarah kerajaan Kutai Martadipura, Maharaja Mula Warman adalah raja yang sangat disegani karena sosoknya yang bijaksana dan murah hati. Bahkan Kudungga saja yang diketahui sebagai leluhur dan juga pendiri kerajaan Kutai Martadipura bukanlah seorang raja karena dianggap terlalu banyak menggunakan sistem kerajaan pada keluarganya saja. Berbeda dengan Mula Warman yang mampu menciptakan stabilitas politik pada saat itu. Caranya dengan melibatkan golongan-golongan pada kerajaan. Bukti dari kemampuan pemerintahan Mula Warman tertulis dalam salah satu prasasti yang menyebutkan bahwa Mula Warman adalah raja yang paling berkuasa, kuat, dan bijaksana. Berkat letaknya yang berada di pinggiran Sungai Mahakam, kerajaan Kutai Martadipura memiliki aktivitas utama yaitu adalah bertani atau bercocok tanam. Mata pencarian lainnya ialah mengembala sapi atau lembu dan juga melakukan perdagangan internasional kepada saudagar-saudagar yang kerap kali singgah untuk beristirahat ataupun menawarkan dagangannya di kerajaan Kutai Martadipura. Runtuhnya kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martadipura itu runtuh atau berakhir pada masa pemerintahan Raja Dharmasetia. Raja Dharmasetia tewas dalam peperangan dengan Raja Kutai Kartanegara yang ke-13, yaitu Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat seperti yang sudah aku informasikan di awal tadi bahwa kerajaan Kutai Kartanegara dan kerajaan Kutai ini adalah dua kerajaan yang berbeda karena agama yang dipeluknya pun berbeda. Dan kerajaan Kutai Martadipura ini adalah kerajaan Kutai yang pertama, sedangkan kerajaan Kutai Kartanegara itu adalah kerajaan Kutai yang berdiri setelah kerajaan Kutai Martadipura berdiri. Perbedaan lainnya pun selain agama adalah ibu kota pemerintahan kerajaan Kutai Martadipura berada di Muara Kaman dan kerajaan Kutai Kartanegara berada di Kutai Lama. Pada tahun 1365, Kutai Kartanegara akhirnya memeluk agama Islam yang kemudian berubah menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Sejak tahun 1735, gelar pada kepala pemerintahan di kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura berubah dari pangeran menjadi sultan hingga sekarang dan disebut sebagai Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Nah, itu aja videonya untuk perkenalan kita dengan kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan Timur, dan di next video aku bakal lanjutkan untuk membahas tentang Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Dadah, see you next video.